Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, hari Kamis tanggal 6 November 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini. Dan atas berkat dan pertolongan Tuhan saja, kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan kita masing-masing. Amin. Nah, renungan buat kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Daniel pasal 9 ayat 18, dikatakan demikian. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang melimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, semua karena anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ditorudo tangan mangido. Ungkapan ini sering dikatakan sebagai etika atau aturan moral yang tidak tertulis dalam kehidupan orang Batak. Secara harafiah bisa kita pahami bahwa orang yang meminta tangan pasti berada di bawah tangan orang yang memberi. Umumnya orang yang meminta sesuatu benda pasti ia tidak memiliki benda itu, sehingga ia mengharapkan dari orang yang memiliki benda tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam doa Daniel pada nas ini, ia sangat menyadari bahwa keberadaannya sangat jauh di bawah dari Tuhan Allah. Dari permohonan yang sangat memelas, ia menunjukkan bahwa kebenarannya sangatlah tidak berarti dengan kebenaran Allah. Kebenarannya bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan di hadapan Allah. Dua permohonan Daniel ini menunjukkan pengenalan yang sangat dalam kepada Allah dan juga pengenalan akan dirinya dan juga pengenalan tentang Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Ia menyadari bahwa mereka sudah sangat berdosa kepada Allah disebabkan oleh pengingkaran mereka akan hukum Tuhan. Dengan demikian, maka kebenaran mereka tidak lagi berharga di hadapan Allah. Hal inilah yang mendorong Daniel untuk berdoa dengan posisi dari yang paling bawah atau inferior, memohon kepada Allah supaya Allah mau mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita di hadapan Allah. Kita tidak layak memohon hanya karena kebaikan, kekudusan, dan kemurahan kita, dan yang lainnya yang kita anggap sebagai kebenaran yang kekal. Sebaliknya, anugerah Tuhanlah yang harus kita andalkan, karena itulah yang setia menguatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersujudlah kepada Tuhan dalam pengenalan diri dan pengenalan kepada Tuhan yang Maha Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengajar kami bahwa dasar dari setiap permohonan kami kepada Allah bukanlah kebaikan atau kebenaran kami, melainkan belas kasihan Allah
yang besar dan anugerah-Mu yang melimpah. Oleh karena itu, Tuhan, kami mohon, sendengkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kehancuran hati kami karena dosa-dosa yang telah kami perbuat. Ampunilah kami. Kami menyampaikan permohonan ini ke hadapan-Mu. Kami sadari bukan karena jasa-jasa kami, melainkan karena kasih setia-Mu yang melimpah-limpah. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan untuk menyadari keberdosaan kami, merendahkan diri bersujud kepada Tuhan dalam pengenalan diri dan pengenalan kepada Tuhan yang Maha Kudus. Kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Lindungi dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Buatlah segala usaha dan pekerjaan mereka senantiasa berhasil. Kiranya Tuhan berbelas kasihan mendengar doa-doa kami, menyembuhkan mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah mereka masing-masing atau mereka yang dirawat di rumah sakit. Hibur mereka yang mengalami duka atau bersedih lewat Roh Kudus-Mu, agar mereka mampu mengucap syukur dalam segala hal. Topang dan tolong mereka yang menderita karena mereka menghadapi berbagai masalah, sehingga mereka dapat keluar dari masalah yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa dan ucapan syukur kami ini yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.